bahwa di Jerman itu ada tren pangan yang di Indonesia pada saat ini belum, yaitu tren untuk memulai vegan friendly, jadi kemudian less fat, less sugar gitu ya, tren-tren pangan-pangan kesehatan. Nah, kemudian dia juga di SGU belajar bahwa kita itu teknologi pangan itu bukan sesuatu yang menghilangkan kodrat makanan tersebut, tapi kita harus added value to the local wisdom. Itu yang nilai yang selalu saya bawa di dalam kelas-kelas di food teknologi. Halo, kita ketemu lagi dalam podcast Swiss German University. Seperti biasa kita akan bahas isu-isu terkini terkait banyak hal karena Swiss German University memiliki banyak sekali bidang ilmu yang ada di program bachelor dan master kita. Nah, kemarin saat saya coba searching di Google, saya menemukan satu fenomena yang buat saya sedikit berdilik dan menarik menurut saya. Jadi teman-teman bisa lihat di screen bahwa saya dapat satu artikel dari yang ditayangkan oleh CNBC Indonesia dengan judul Republik Indonesia kecanduan impor pangan sampai 65%. Ini biang keroknya. Nah, sebenarnya apa biang keroknya? Dan kalau yang saya tangkap dan dari artikel yang saya baca bahwa kita memang masih bergantung kepada impor dari bahan-bahan baku. Nah, ini menarik buat saya kenapa? Karena di Swiss German University salah satu studi program atau program studi unggulan kita adalah food technology, dan kita punya sangat banyak sekali lulusan yang luar biasa di bidang ini, dan tentu juga kita punya coach yang luar biasa juga di bidang food technology. Dan topik ini akan kita angkat dan kita perbincangkan di kurang lebih sekitar 15 menit sampai 20 menit ke depan. Di sini bersama saya kita hadirkan langsung Ibu Maria PhD. Beliau merupakan coach di Swiss German University dan juga merupakan Head of Study Program Food Technology Swiss German University, dan beliau adalah lulusan Master and Doctor Degree dari Hokkaido University Jepang. Terima kasih Bu Maria udah hadir di sini. Dan berikutnya kita punya Kak Stasia Andani Fortunata. Kak Stasia merupakan alumni Food Technology Swiss German University 2013, dan beliau juga merupakan seorang entrepreneur ya, Kak Stasia di sini ya. Nah, saya mau langsung aja nih Bu Maria dan Kak Stasia. Tadi saya sempat sebelum kita live ini saya sudah sempat sharing ke Bu Maria dan Kak Stasia tentang artikel yang saya temukan tersebut, Bu, bahwa CNBC merilis Republik Indonesia kecanduan impor pangan sampai 60%. Begitu. Nah, menurut Bu Maria sendiri yang sudah belasan tahun melintang di dunia food, khususnya di Indonesia tentunya, walaupun ternyata master dan doktoral degree-nya di Hokkaido, tapi at the end balik ke Indonesia untuk mengabdi di Indonesia di bidang food tentunya, Bu. Bagaimana sih pendapat Bu Maria mengenai isu impor tadi, Bu? Oke, impor ya. Jadi begini, saya berpendapat bahwa bila memang impor itu diputuskan untuk ada, pasti itu untuk kesejahteraan masyarakat juga. Jadi saya ambil contoh ya, misalnya Swiss ya, karena kita Swiss Jerman, kita ambil contohnya Swiss. Benar, ya. yang terdekat ya, Bu. Ya, Swiss ini sangat terkenal dalam produksi coklatnya, Mas. Oke. Tapi di Swiss itu nggak pernah produksi kakao. Oh, oke. Jadi tanaman kakao itu hanya bisa tumbuh di negara-negara seperti Brasil, Indonesia, never in Swiss. Tapi mereka adalah penghasil coklat yang terkenal sekali di seluruh Terbaik di dunia terbaik juga ya, di Bu. dunia. So mereka pasti impor dong, kakao dong. But it doesn't matter for the country, ya. So I think kita juga harus mengambil pola pikir seperti itu. Yang paling penting sebenarnya adalah bukan impornya, tapi bagaimana menyejahterakan bangsa kita. Oke. Nah, kita ambil contoh misalnya kedelai. Kedelai termasuk yang impornya tinggi sekali, sampai lebih dari 75% malahan ya. Jadi lebih tinggi lagi Lebih tinggi lagi daripada itu rata-rata. Iya, ternyata, betul. ya, Bu. Nah, sekarang kedelai itu kita impor untuk apa? Kalau misalnya kedelai itu kita impor untuk pembuatan tempe, tahu, dan kemudian kita makannya di Indonesia, itu memang agak
mungkin agak riskan kalau harga kedelai naik ya, dolar naik, harga kedelai naik, nanti semua orang makan harganya naik dong. Tapi if we take a look at another side, bagaimana kalau kita proses kedelai menjadi tempe atau produk turunannya atau produk kedelai lain yang kita bisa ekspor? It's giving an added value kan? Nggak apa-apa kita impor banyak-banyak kan, habis itu kita ekspor banyak-banyak. Ada proses added value, kita jual menyejahterakan bangsa. Oke. Gitu. Jadi memang bahan bakunya nggak apa-apa kita impor, tapi setelah itu kita olah menjadi satu bahan food atau makanan yang lain yang added value-nya sebenarnya lebih tinggi daripada yang kita impor dan akhirnya bisa menyejahterakan bangsa begitu ya Bu ya. Betul. Nah ini mungkin Kak Stasia yang bisa ngomong banyak karena usahanya itu tuh. Oke, benar. Tadi sempat saya singgung tentang Kak Stasia merupakan lulusan SGU dan sekarang jadi seorang pengusaha ya Kak Stasia. Boleh cerita nggak Kak Stasia perusahaannya di bidang apa dan gimana sih memulai bisnis tersebut? Perusahaan, mungkin aku lebih cerita backgroundnya dulu aja ya. Kenapa sih aku bisa bikin bisnis yang sekarang? Nah, sebenarnya bisnis yang aku jalankan sekarang ini merupakan hasil dari penelitian ketika aku kuliah di SGU. Iya, jadi itu kayak kalau orang bilang skripsi atau tesis, nah itu based on my thesis waktu aku kuliah gitu ya. Bentar, siapa? Idenya dari Kak Stasia sendiri atau memang berdiskusi dengan dosen atau seperti apa? Kalau idenya itu sebenarnya gini, jadi waktu perkuliahan, waktu itu Bu Maria bawain produk snack dari luar negeri, kalau nggak salah dari Jepang waktu itu. Nah, kita tahu sendiri ya kalau produk snack dari Jepang tuh biasanya lucu-lucu gitu, kayak packagingnya lucu, terus kayak sangat praktis, dikemasnya juga cantik gitu. Nah, waktu itu jadi inspirasi gitu, kayak dimana kok Jepang bisa sampai bikin produk yang mikirin sampai ke konsumennya, gimana caranya sih tetap bisa dipakai, dimanfaatkan tapi dengan mudah gitu. Nah, aku sharing tuh kayak, Bu Maria bisa nggak ya kira-kira aku tuh mau bikin produk yang praktis, yang gampang digunakan, tapi juga tetap ada bermanfaat gitu ya. Terus juga kira-kira gimana? Nah, sharing sama Bu Maria, terus nah di SGU tuh uniknya gitu ya, gimana kita nggak ada gap gitu antar dosen. Jadi kalau misalnya kita punya suatu ide, tinggal disampaikan aja ke Bu Maria atau ke dosen kita, kayak aku pengen bikin ini deh, aku pengen ngerjain ini. Nah ternyata disupport, yang bener-bener supportnya tuh nggak cuman kayak oh ya kamu kerjain dulu aja, enggak, tapi kayak bener-bener dibimbing dari awal, kayak oh coba kamu cari tentang apa gitu ya. Nah dari situ aku tuh nggak menyangka ya, ternyata penelitian aku yang cuman kupikir paling sampai situ aja, sampai sebatas lulus buat lulus doang gitu, tapi ternyata bisa jadi sebuah produk gitu yang aku jalankan sampai sekarang. Gitu. Jadi teman-teman yang memang sudah beberapa kali mendengarkan podcast Swiss German University sebenarnya mungkin sudah banyak tahu tentang salah satu core value kita adalah lifelong coach. Nah, statement Kak Stasia tadi mengamini bahwa lifelong coachnya SGU itu memang terjadi ya Kak Stasia. Memang dilakukan seperti itu pada saat Kak Stasia punya ide dan kemudian akhirnya disampaikan kepada coachnya, which is itu Ibu Maria, dan akhirnya berdiskusi. Jadi kalau di SGU itu memang bahwa kita memang mengarahkan student kita ke arah yang memang mereka maunya seperti apa gitu ya Kak Stasia ya. Saya mau tahu nih Kak Stasia lebih detail, tadi kan cerita tentang bagaimana ide ini sebenarnya untuk tesis kemudian didiskusikan dengan coachnya dan akhirnya setelah itu selesai semua sebagai penelitian dan akhirnya diarahkan menjadi bisnis. Saya pengen tahu mungkin dari Kak Stasia kemudian dari versi Bu Maria sebagai coach, apa sih bisnisnya dan produknya apa dan kemudian memulainya itu seperti apa? Jadi bisnis aku atau produknya tuh namanya Risoya. Risoya. Ya, Risoya itu Rhizopus dan soya. Soya itu kan kedelai. Rhizopus itu adalah kapang yang digunakan untuk membuat tempe. Gitu. Jadi Risoya itu adalah produk kaldu nabati yang terbuat dari tempe semangit. Kaldu. Berarti yang selama ini memang digunakan dari hewani, kemudian Kak Stasia membuat produk dari nabati, begitu. Betul. Nah, Mas Ilham pernah dengar gak tentang tempe semangit sebelumnya? Belum, kebetulan. Belum, ya? Nah, tempe semangit itu kalau misalnya biasanya kalau Mas Ilham ke pasar gitu ya, melihat ada tempe yang dijual di pasaran tuh biasanya masih warnanya putih. Itu
Nah, itu tempe segar. Tapi yang kita manfaatkan biasanya tempe segar itu kita diamkan 2-3 hari, nanti warnanya berubah jadi kecoklatan. Nah, itulah tempe semangit gitu. Nah, tempe semangit itu yang udah warnanya kecoklatan memberikan nilai gizi tambahan yang lebih baik, lebih gampang dicerna, terus ada rasa umaminya gitu. Jadi sebenarnya produk aku ini kaldu nabatinya itu bisa digunakan sebagai penyedap rasa. Jadi memang penyedap rasa yang ternyata dari nabati gitu ya. Betul. Nah, memulai sendiri Kak, mungkin ke versi atau sudut pandang dari coach nih Bu Maria pada saat itu, Kak Stasya ternyata mengutarakan bahwa punya ide seperti ini dan lain-lain, dan bagaimana seorang Bu Maria sebagai coach sesuai dengan core value kita pada saat itu akhirnya mengarahkan ternyata nih Kak Stasya lebih cocok jadi entrepreneur dengan penelitian yang dia punya gitu Bu. Ya, jadi begini, waktu Kak Stasya datang itu sebenarnya beliau ini sudah beliau ya, karena sudah entrepreneur dulu masih student ya. Beliau ini datang dengan menyatakan bahwa dia ingin develop produk, jadi sudah pikirannya udah product development, dan beliau kan sudah sempat internship di Jerman ya. Jadi dia melihat bahwa di Jerman itu ada tren pangan yang di Indonesia pada saat ini belum, yaitu tren untuk memulai vegan friendly, jadi kemudian less fat, less sugar gitu ya, tren-tren pangan-pangan kesehatan. Nah, kemudian dia juga di SGU belajar bahwa kita itu teknologi pangan itu bukan sesuatu yang menghilangkan kodrat makanan tersebut, tapi kita harus added value to the local wisdom. Itu yang nilai yang selalu saya bawa di dalam kelas-kelas di food teknologi. Dan karena kebetulan beliau suka tempe, kemudian kita ngobrol mengenai tempe semangit, karena tempe semangit itu local wisdom ya. Jadi di tempe semangit itu orang lokal tidak buang kalau sudah jadi semangit ya. Kalau nggak kenal biasanya wah ini udah rasanya semangit dibuang. Karena udah berubah warna. Betul, ya? Udah berubah warna gitu ya. Tapi oleh orang lokal itu dibuat menjadi sambal tumpang, oblok-oblok, karena itu rasa semangitnya memang secara akademis itu lebih tinggi. Rasa umaminya. Rasa umaminya tuh lebih kenceng gitu. Makanya buat penyedap itu enak sekali dia. Nah, saya utarakan, dia tertarik. Kemudian dia serius, setelah lulus dia merasa ini asik banget gitu kan. Nah, kemudian waktu itu ada bukaan program untuk calon perusahaan pemula berbasis teknologi. Dari pemerintah. Saya tawarkan ke Kak Stasya, mau nggak penelitian kamu untuk dilanjutkan untuk jadi perusahaan? Dan dia semangat. Jadi dari namanya lulusan SGU ya, banyak yang nawarin kerjaan ya. Sudah ditawarin kerjaan di perusahaan multinasional dan segala macam. Kak Stasya memilih saya mau mengembangkan produk ini. Jadi untuk sementara stay bersama di SGU, kita tentu dukung ya karena alumni kita kan ya. Jadi untuk pengujiannya, kemudian untuk untuk formulasi produk, nggak apa-apa, kamu tetap aja di lab Foodtech SGU. Kita develop produknya sama-sama sampai kemudian bisa dikomersialisasikan begitu. Jadi kuncinya yang saya menarik dari apa yang Bu Maria sampaikan barusan, bahwa ternyata food technology itu mengarahkan bagaimana kalau tadi tempe semangit tadi kalau diolah oleh masyarakat jadi mungkin produk makanan yang nilai jualnya tidak setinggi pada saat setelah diolah menjadi produk yang Kak Stasya buat, begitu ya Kak Stasya ya? Ya gimana ya, kan lulusan SGU ya. Udah pengetahuannya dia udah ke Jerman, udah kemana, malah udah ke Malaysia segala. Nanti mungkin Kak Stasya bisa cerita. Jadi ketika mau mengolah pangan, pikirannya tidak hanya menambah value, tapi dia sudah berpikir bagaimana produk ini bisa keluar Indonesia. Jadi dia sudah berpikir bagaimana produk ini, ya saya sampaikan ya, kalau misalnya mau keluar Indonesia, then we have to work untuk shelf life-nya gitu ya. Kita harus ngomong mengenai packaging-nya, marketing-nya dan segala macam. Itu sebenarnya on street learning itu, nggak semua belajar di kelas, kita harus belajar by practice gitu. Dan itu memang kekasannya
anak SGU itu memang belajarnya begitu, dan itu yang dilakukan sampai sekarang masih belajar terus ya. Iya, itu kenapa anak-anak SGU disebut sebagai global learner ya. Iya Bu ya. Oke, jadi tadi kan kita udah sempat dengar dari Bu Maria ternyata proses pembelajaran SGU seperti ini yang mengarahkan kepada industri. Nah, versi Kak Stasia sendiri yang memang sudah lulus di SGU, masuk SGU di 2013 dan kemudian menjalani 4 tahun perkuliahan, merasakan bagaimana langsung join dengan berbagai riset dan kegiatan dosen, dan kemudian merasakan 2 kali program internship di Indonesia dan di Jerman. Boleh nggak, sebenarnya impression apa sih yang Kak Stasia dapatkan selama berkuliah di SGU? Kalau impression sih banyak banget ya, karena menurut aku kalau kuliah di SGU itu bonus plusnya itu banyak banget. Oke. Iya, jadi banyak banget kita waktu aku kuliah itu dilibatin dalam Projectnya itu langsung ke industri, ke small industry, dan juga waktu itu pernah disuruh ke posyandu. Intinya kita mencari sebuah posyandu atau industri itu apakah ada masalah di sana, kemudian kita coba cari tahu gimana sih caranya nge-solve itu, dan gak cuman based on teori ya, tapi kita juga bener-bener balikin lagi feedbacknya ke perusahaan tersebut gitu. Jadi mereka bisa apply, kita bener-bener nyari solusi yang bukan cuman ngawang, tapi yang bisa mereka apply saat itu juga gitu. Jadi menurut aku dengan adanya hal-hal seperti itu banyak banget bikin kita communication skill-nya bertambah, terus juga kita jadi bisa belajar problem solving, terus kita juga bisa belajar bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawab kita gitu. Jadi ya menurut aku kuliah di SGU itu beda sih. Oke, jadi pasti luar biasa. Ini juga mengamini tadi statement Bu Maria bahwa memang student-student kita itu diminta untuk langsung terjun, dan sebenarnya masalah di luar tuh apa sih, masalah di lingkungan atau di dunia kerja atau di masyarakat tuh apa, dan kemudian itu yang di challenge untuk sebenarnya solusinya seperti apa dan di-apply di perusahaan atau bahkan di masyarakat. Dan itu yang membuat sepertinya membuat lulusan-lulusan dari Swiss German University itu ready untuk hal apapun yang mereka inginkan. Mereka mau jadi profesional, mau jadi peneliti, mau mereka jadi pengusaha seperti Kak Stasia, itu sudah siap semuanya ya, karena memang sudah terbiasa dengan studi kasus tadi dan memberikan pemecahan masalah. Nah, saya mau ke Bu Maria sekarang. Sebenarnya dari awal berdiri di Food Technology SGU ini, arah atau visi dari Foodtech sendiri terhadap lulusannya itu maunya seperti apa sih Bu? Seperti slogan SGU ya, bahwa this is a gateway to global success. Kita tuh ingin bisa equip alumni kita untuk siap menghadapi dunia global. Kita paham bahwa pathway dari masing-masing student itu berbeda-beda, Mas Ilham ya. Jadi ada yang ingin jadi entrepreneur seperti Mbak Stasia ini, ada yang mungkin ingin jadi academician, peneliti seperti saya, ada juga yang ingin bekerja di industri pangan. Nah, itu kita berharap di Foodtech SGU itu kita bisa memberikan pengalaman dan karakter development yang mencukupi mereka untuk mereka bersaing. Jadi bukan hanya bisa, tapi harus bisa bersaing gitu ya. Nah, dengan project based learning seperti yang dialami itu development dari karakternya itu akan terbentuk sekali. Kemampuan komunikasi, bertemu dengan orang ya, people skill-nya akan bagus sekali. Nah, kemudian dengan magang internship, mereka lulus itu sudah punya pengalaman kerja. Jadi bukan fresh graduate banget, fresh graduate plus pengalaman kerjanya di Jerman lagi. Iya, benar. Iya, makanya anak SGU mah rebutan ya, suka di iden gitu. Saya belum lulus sudah ditanyain Bu Maria lulusannya ada nggak gitu kan. Kemudian kita juga memberikan equipment untuk dia jadi academician. Contohnya ini Kak Stasia ini ya, memang sekarang dia memilih entrepreneurs, tapi tesisnya dia itu qualified enough untuk dia mewakili SGU di International Conference di Malaysia ya. Di Malaysia. Temennya presentasi nggak ada yang bachelor. Ya, langsung doktor bahkan mungkin yang kebayang oleh saya. International Conference itu kan bukan levelan anak S1 lagi kayaknya ya. Iya, kayaknya dia cuman satu-satunya anak S1 di conference itu. Sering kita ngirim mahasiswa satu-satunya bachelor di International Conference itu sering. Tapi we want them to have that quality gitu untuk bersaing. Kalau misalnya mereka mau jadi academician, peneliti, melanjutkan sekolah, mereka punya modal. Benar. Jadi udah punya paper juga, academic paper juga. Udah jadi beberapa udah malah ya. Nanti kalau udah stabil udah bisa 6. ya.
Kalau bisnisnya udah ready, udah bisa dilepas, mau jadi akademisi juga bisa ya. Benar. Nah itu kemudian itu ya industrial, academician, kemudian entrepreneur. Di entrepreneur itu juga kita equip banget gitu ya. Dan kita karena kita menganut long life coach. Untuk alumni yang mau kembali ke Food Technology SGU kita selalu dukung. Jadi apa kamu mau usaha apa, mau apa, bahkan kadang-kadang kita cariin juga program pendanaannya. Ada program pendanaan ini loh, kamu mau ikut nggak? Betul. Jadi we hope that Food Technology SGU ini selain equip kita juga become a root and also a wing. Jadi anak-anak keluar dari kita kuat ya untuk terbang kemana aja, tapi ketika mereka ada masalah mereka bisa kembali ke kita untuk itu yang luar biasa. Jadi ya kalau dapat saya simpulkan memang sebenarnya karakter transformation dulu ya Bu. Setelah itu bahwa SGU menyiapkan semua career path yang studennya mau atau lulusannya mau, tapi setelah itu begitu studennya firm dengan oke, saya mau kesini atau saya mau kesini dan ini juga saya mau, dan akhirnya didampingi dan lebih kepada tailor made gitu ya, mendampinginya bagaimana seperti kata Kak Stasya maunya jadi entrepreneur dulu, tapi ternyata punya basic atau fondasi yang memang jadi akademisi dan peneliti juga ada gitu. Begitu kurang lebih. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup podcast kali ini, saya mau dengar dari Kak Stasya dulu nih. Mungkin pesan-pesan untuk teman-teman yang sedang mendengarkan podcast kita tentang pemilihan jurusan. Kenapa harus memilih food technology dan kenapa harus di SGU nih Kak Stasya? Buat kalian ya, kenapa harus pilih food technology? Karena ya kita nggak bisa menghindari kalau manusia itu kalau hidup pasti butuh makan. Benar. Ya kan? Terus kalau misalnya kalian punya passion di bidang culinary atau food, aku rasa food tech itu jadi jawaban kalian gitu. Nah, kenapa harus di SGU? Aku percaya sih kalau semua universitas itu pasti bisa menghasilkan lulusan yang baik. Benar. Tapi kalau kalian nyari tempat di mana kalian bisa digali potensinya lebih, aku rasa SGU jawaban kalian. At the end SGU sih. Yes. Bu Maria silakan. Ya sama ya. Jadi setiap food technology pasti punya kekuatannya masing-masing. Food technology SGU seperti tadi saya bilang kekuatannya adalah pada global and industrial. And even though banyak orang bilang ya takut kalau internasional nanti lupa jati diri, jangan lupa internasional itu berasal dari kata nasional. Benar. No international without national. Di Food Tech SGU kita ajarkan anak-anak memiliki wawasan global, tapi cinta sama negaranya. Sama tanah air. Iya, cinta sama dirinya gitu. Jadi kalau mau yang global, industrial dan cinta diri, SGU. kok jadi ini ya? Kok jadi narsis ya? SGU jawabannya. Benar, ada terbukti sih dari Kak Stasya jauh-jauh sampai ke Jerman, akhirnya bisnisnya adalah tempe lagi yang memang Indonesia banget. Luar biasa, terima kasih Bu Maria, terima kasih Kak Stasya sudah hadir di sini. Saya yakin teman-teman pendengar podcast kita kali ini mendapatkan banyak sekali insight dari perbincangan kita yang singkat ini. Terima kasih untuk waktunya untuk mendengarkan kita. Sampai jumpa dalam podcast berikutnya.